Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi strategi internasional dan strategi tingkat pusat dalam konteks strategi internasional. Pada mata kuliah International Business dengan dosen pengampu Bapak Eko Juni Wahyudi SEMM. Sebelum memulai pembahasan materi kali ini, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, dengan saya Ulfianti, NIM 2314015. Rekan saya Rolianus Ferdi Onggur 2314012, dan rekan saya yang terakhir Eva Bareklamen 2314010. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan poin yang pertama, yaitu perbedaan strategi internasional dan strategi tingkat perusahaan. Untuk strategi internasional sendiri yaitu fokus pada bagaimana perusahaan beroperasi di pasar global dan mengelola operasi di berbagai negara. Berfokus pada penyesuaian produk dan strategi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Untuk strategi tingkat perusahaan sendiri, fokus pada cara perusahaan mengelola berbagai bisnisnya di dalam suatu negara atau di berbagai negara. Berfokus pada efisiensi dan sinergi antara berbagai bisnis yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu ada strategi internasional. Untuk strategi internasional sendiri definisinya yaitu adalah serangkaian tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan di pasar global dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Untuk tujuannya sendiri yaitu meningkatkan pangsa pasar global, mengakses sumber daya baru, mengurangi biaya produksi, dan diverifikasi risiko. Selanjutnya yaitu pilihan strategi internasional ada 3 poin. Yang pertama, strategi multi domestik, fokus pada penyesuaian produk dan strategi marketing untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasar lokal. Perusahaan beroperasi secara independen di setiap negara. Untuk yang kedua yaitu strategi global, fokus pada standarisasi produk dan strategi marketing di seluruh dunia dengan tujuan meraih efisiensi dan skala ekonomi. Yang ketiga yaitu strategi transnasional, memanfaatkan kombinasi dari kedua strategi di atas dengan menyesuaikan produk dan strategi marketing untuk pasar lokal sambil mempertahankan efisiensi dan skala ekonomi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rolianus Ferdi Onggur. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kita. Sekarang kita masuk pada faktor yang mengaruhi pemilihan strategi internasional. Yang pertama, globalisasi, tingkat globalisasi dan interkoneksi antar negara. Yang kedua, ada kompetisi, tingkat persaingan di pasar internasional. Yang ketiga, budaya, perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan di berbagai negara. Yang keempat, ekonomi, kondisi ekonomi dan politik di berbagai negara. Sekarang kita masuk pada strategi tingkat perusahaan. Definisi, strategi tingkat perusahaan adalah serangkaian tindakan yang direncanakan untuk mengelola berbagai bisnis yang dimiliki perusahaan dengan tujuan mencapai pertumbuhan dan keuntungan. Yang kedua, tujuan meningkatkan nilai perusahaan, mencapai efisiensi operasional, diverifikasi resiko, dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Berikutnya kita masuk pada jenis strategi tingkat perusahaan. Yang pertama, integrasi vertikal, memperluas operasi ke, ke tahap-tahap produksi yang sebelumnya dilakukan oleh pemasok atau pembeli. Yang kedua, diverifikasi, memperluas operasi ke bisnis baru yang berbeda dari bisnis utama. Yang ketiga, restrukturisasi, mengubah struktur dan operasi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Eva Bareklamen. Baik, saya akan melanjutkan yang berikut proses pengembangan strategi tingkat perusahaan. Yang pertama, analisis situasi.
di mana memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, pengembangan visi dan misi. Di mana menentukan tujuan dan arah jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, pemilihan strategi, di mana memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, implementasi dan evaluasi. Terus yang berikut, tantangan dalam implementasi strategi internasional dan tingkat perusahaan. Yang pertama, kompleksitas, mengelola berbagai operasi di berbagai negara dan bisnis. Yang kedua, komunikasi, mempromosikan komunikasi efektif dan kolaborasi antara tim dan antara negara. Yang ketiga, kultur, menyesuaikan strategi dengan perbedaan budaya dan nilai di berbagai negara. Yang keempat, teknologi, menerapkan teknologi untuk mendukung operasional global dan strategi tingkat perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Strategi internasional dan strategi tingkat perusahaan adalah elemen penting dalam mencapai keberhasilan global. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan strategi dan mengelola tantangan yang terkait dengan implementasinya, perusahaan dapat mencapai tujuan dan meraih keunggulan kompetitif di pasar global. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.